Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bening Nurul Hidayah Kambuna STMT, dosen jurusan Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang identitas mata kuliah korosi, proteksi, plus praktikum. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi pemahaman sebab akibat dari kerusakan-kerusakan material dan cara-cara penanggulangannya. Topik-topik yang dibahas meliputi korosi elektrokimia, termodinamika, kinetika korosi, diagram Porbey, dasar-dasar proteksi korosi meliputi desain dan seleksi material, alterasi lingkungan, pelapisan bahan, proteksi anodik, dan proteksi katodik. Merupakan mata kuliah wajib semester 7, 2 SKS, di mana 1 SKS kuliah atau teori dan 1 SKS praktek. Capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mahasiswa memahami pengertian korosi, sejarah korosi, dan kerugian yang diakibatkan oleh korosi. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan mekanisme terjadinya proses korosi di lingkungan sekitar dan penyebabnya. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui terjadinya korosi secara termodinamika dan kinetika korosi, serta bagaimana proteksinya. Yang keempat, mahasiswa mengetahui dan mengerti bentuk-bentuk korosi secara umum. Yang kelima, mahasiswa mengetahui alat-alat pengujian korosi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui teknik-teknik pengendalian korosi dan cara penerapannya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisa bentuk korosi yang terjadi, penyebab korosi, dan pemilihan teknik pengendalian korosi. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini adalah pendahuluan, mekanisme korosi, termodinamika korosi, diagram Porbey, kinetika korosi, level polarization, passivity, bentuk-bentuk korosi, pengujian korosi, desain dan seleksi material, alterasi lingkungan atau inhibitor, coating atau pelapisan bahan, proteksi katodik, dan proteksi anodik. Pembelajaran mahasiswa melalui LMS atau Learning Management System by SPADA yang bisa diakses melalui spada.untirta.ac.id, di mana mahasiswa dapat mengakses materi, video, referensi, tugas, bahkan asesmen atau kuis dan ujian. Absensi perkuliahan, bimbingan, dan akses penilaian dapat diakses melalui portal akademik siakat.untirta.ac.id, di mana berisi kode absen untuk absensi mahasiswa, info pertemuan tentang tema, pokok bahasan, dan lain-lain, dan penilaian mahasiswa. Penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari 2, teori 50% dan praktikum 50%, di mana teori ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, kuis 10%, dan tugas 20%. Di mana untuk praktikum porsinya adalah 30%, laporan 40%, dan sidang 30%, di mana tema praktikum adalah korosi galvanik dan elektroplating. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Semoga dalam keadaan baik ya. Biasa jam-jam segini tuh jam-jam ngantuk, tapi semoga kalian tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, setelah minggu lalu saya bahas tentang mekanisme korosi, pendahuluan tentang korosi. Hari ini saya akan bahas tentang termodinamika korosi. Oke. Termodinamika korosi. Apa yang ada di benak kalian tentang termodinamika korosi? Kan sudah pernah dapat nih mata kuliah termodinamika. Parameter dapat atau tidaknya korosi itu terjadi. Oke. Dapat tidaknya korosi itu terjadi, apa tidaknya, atau berlangsung apa tidaknya, mungkin gitu ya. Oke, itu kita pelajari di termodinamika. Oke ya. Tadi reaksi berlangsung atau tidak gitu ya,
atau korosinya berlangsung atau tidak. Oke. Untuk reaksi berlangsung atau tidak ini dia dipengaruhi oleh apa? Nilai apa? Nilai apa? Delta G. Oke, delta G. Apa itu delta G? Oke, energi bebas Gibbs. Oke, energi bebas Gibbs untuk mengetahui dia reaksinya berlangsung atau tidak. Atau istilah lainnya kalau di kita sebetulnya adalah spontanan reaksi. Oke, jika dikatakan spontan, nilai delta G-nya berapa? Oke, kurang dari 0. Jika tidak spontan, oke. Ya. Oke. Terus selain itu apa lagi yang dipelajari di termodinamika korosi? Oke, diagram Forbey. Apa itu diagram Forbey? Forbey. Oke, antara apa dan apa deh? Ya. Oke. Dalam satu diagram kan biasanya ada suku X-nya tuh ya. Terus ada suku Y-nya. Suku X-nya apa? PH. Oke, PH. Suku Y-nya? Satuannya? Voltase ya. Oke. PH itu apa sih sebetulnya? Nilai apa PH ini? Apa? Bisa apa? Power of hidrogen. Jadi nanti akan saya jelaskan bahwa nilai pH ini ditentukan oleh konsentrasi dari pH-nya atau konsentrasi dari H+-nya. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah diagram Forbey, delta Gibbs, untuk menentukan dia berlangsung apa tidak, terus apa lagi? Ya. Apa itu persamaan Nernst? Persamaan Nernst. Oke, persamaan Nernst. Apa bunyinya atau rumusnya? Delta apa? Delta G sama dengan delta G0 plus Oke, tadi kita membahas delta G. Sekarang delta G0 itu apa? Bedanya? Beda apa sama? Beda. Oke, bedanya apa delta G dengan delta G0? Delta G0 itu artinya setimbang. Kalau kadar Standar apa setimbang? Oke, dikatakan standar itu seperti apa? Oke, bisa 1 ATM, terus temperaturnya 25 derajat Celcius atau 298. Oke, ada delta G, ada delta G0, terus ini konstanta lah ya R-nya. Terus T-nya itu dipengaruhi oleh temperatur dan muncul nilai K. Apa itu nilai K? Konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan. Oke. Jika saya punya suatu reaksi A plus B menjadi C plus D, bagaimana nilai konstanta kesetimbangan? Silakan siapa yang membantu?
Oke, jadi nilai konsentrasi timbangan ini adalah apa? Ini namanya dari dulu. Ini reaktan adalah perkalian dari konsentrasi produk dari reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Oke. Jadi betul tadi yang kalian sampaikan bahwa salah satunya di termodinamika korosi ini kita akan mempelajari tentang diagram Corbe. Diagram ini ditemukan oleh Corbe pada tahun 1963 atau Marcel Corbe. Ini yang sebelah kiri ini pada tahun 1963 dia menemukan diagram Corbe ini. Terus basic dari diagram Corbe itu dipengaruhi oleh Weber's Gibbs. Nah, persamaan atau delta Gibbs ini ditemukan oleh Josiah Willard Gibbs. Saya lupa di sini tepatnya tahun berapa, tapi yang ditulis di sini adalah tahun dia lahir sampai dia wafat. Oke. Di diagram Corbe itu kita mau melihat kestabilan suatu logam terhadap lingkungannya. Jadi di diagram Corbe mungkin kalian tahu ada daerah apa aja? Apa? Immunity, terus pasifasi dan korosi. Oke. Jadi nanti di diagram Corbe itu ditentukan daerah metalnya, apakah dia termasuk daerah stabil sebagai logam, apakah dia bentuknya itu adalah pasifasi. Biasanya pasifasi di sini adalah ikatan dengan oksigen atau hidrogen, jadi bentuknya metal oksida atau metal oksida hidroksida. Oke, itu tadi yang kalian sudah sampaikan juga bahwa diagram Corbe itu diagram antara pH atau potensial dan pH. Oke, jadi tadi di sini ada daerah metalnya, logamnya itu, terus daerah ion. Jadi misalnya contohnya Fe, ada Fe2+, ada Fe3+, nah terus ada hidroksida atau oksida, jadi bisa berbentuk Fe OH2 kali atau Fe2O3 dan seterusnya pada temperatur tertentu ya. Tapi diagram Corbe ini tidak menentukan kinetika reaksinya ya, jadi dia hanya menentukan bisa berlangsung atau enggak, jadi reaksinya spontan atau tidak. Oke, di diagram Corbe ada 3 garis. Itu ada garis horizontal, ada garis vertikal dan slope. Ya. Oke, jika tadi kita sudah gambarkan ini ya, ada 3 kan. Kalau seperti ini horizontal atau vertikal? Oke, vertikal. Untuk garis yang vertikal apa yang tetap? Potensialnya apa pH-nya? Oke, pH-nya tetap. Jadi bisa kalian lihat. Jadi anggap di sini biasanya pH misalnya 0 sampai 14, anggap di sini misalnya pH-nya 6 gitu ya. Untuk pH 6 itu potensialnya berubah-ubah. Makanya di sini pH-nya yang tetap. Bayangkan ya, kalian pasti udah tahu cara membuat diagram. Jadi untuk 6 ini bisa kalau dicari titik di sini ada 6,1 dengan 6,2, pH-nya tetap kan ya. Oke, terus ada garis ini namanya apa? Oke, ada garis horizontal. Nah, untuk garis horizontal apa yang tetap? Potensialnya yang tetap. Nah, selain ini, selain ada vertikal, horizontal, ada juga slope. Jadi slope-nya bisa di mana aja sih? Bisa miring ke sini atau miring ke sana juga bisa ya. Ini slope. Nah, jika slope ini adalah gabungan dari E dan pH. Jadi ada rumusnya untuk menentukan bagaimana kira-kiranya dia terbentuk vertikal atau terbentuk horizontal atau dia menyangkut
Oke, ini juga tadi sudah kalian coba sampaikan tentang persamaan nurse. Nah, di mana persamaan nurse itu boleh ditulis Q atau K juga tadi konstanta keseimbangan, di mana delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Atau jika dihubungkan delta G dengan delta G sama dengan min NF kali delta E. Terus ini ada delta G0 sama dengan min NF delta E0, dan jika dihubungkan lagi delta E sama dengan delta E0 min RT per NF ln K. Oke, tadi kan sudah RT ada ya. Nah, ini ada NF. N-nya apa? Ya, N-nya itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Jadi misalnya di suatu reaksi itu jumlah elektron yang terlibat di situ 2 elektron, berarti N-nya 2. Jika misalnya 4 elektron, berarti N-nya 4. F-nya itu apa? Konstanta Faraday. Nilainya berapa? Oke, ini contoh untuk diagram Corday air. Jadi sebelum saya kasih contoh tentang diagram Corday metal, misalnya Fe atau Cu atau Ni, saya kasih dulu diagram Corday air. Kenapa? Karena biasanya memang penyebab dari korupsi sendiri itu adalah utamanya air. Jadi nanti saya menunjukkan mana daerah stabilnya air, mana daerah hidrogen yang stabil atau oksigen yang stabil. Oke. Di diagram Corday air ini ada 2 reaksi yang seimbang, reaksi oksidasi dan reduksi. Oke, ini reaksinya. Oke, ini reaksinya. Jadi 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Nilai E0-nya sama dengan 0, dan reaksi reduksinya O2 plus 4H+ plus 4 elektron menjadi 2H2O. E0-nya 1,229 volt. Oke. Ini nanti bisa kalian hubungkan dengan persamaan lagi, persamaan nurse tadi. Dari reaksi yang ini, reaksi oksidasinya, bahwa E atau potensial dari H+ itu tadi sama dengan rumusnya NO plus RT per NF ln H+ per 2. Terus tadi R-nya itu jika dia dalam joule adalah nilainya 8,314, yang E-nya sama, E-nya total horizontal ya. Oke. Ya, jadi ini saya juga bikin lagi di Excel, nanti kalian juga bisa coba dijabarkan dulu, terus dapat formulanya dimasukkan ke Excel. Nah, ini jadi kalian dapat 3 garis. Tadi kan kita dapat 2 garis horizontal ya, ini dan ini kan. Ini 2 garis horizontal dan 1 garis slope. Oke. Nah, mungkin ini yang agak kalian bingungin untuk daerah-daerahnya. Jadi kecenderungan biasanya untuk daerah immunity atau logamnya itu sendiri biasanya itu daerah paling bawah, karena memang dia potensialnya yang paling kecil atau paling negatif. Jadi Fe-nya bawah. Terus antara garis ini kita lihat ini garis oranye, dia memisahkan Fe2+ dan Fe. Kalau kita tahu daerah Fe-nya di sini, berarti Fe2+-nya adalah daerah atasnya. Anggap ini belum ada ya. Semua daerah di atas garis ini adalah Fe2+. Oke, terus sekarang yang oranye itu memisahkan Fe3+ dan Fe2+. Yang oranye, karena kita sudah tahu Fe2+ di sini, berarti sebetulnya di sini adalah daerah Fe3+. Oke. Terus sekarang yang biru memisahkan antara Fe23 dan Fe2+. Kita sudah tahu juga bahwa Fe2+ sebelah sini, berarti Fe23 sebelah kanannya. Seperti itu ya, untuk penjabaran atau penempatan daerah masing-masing. Oke, mungkin itu saja dulu tentang materi termodinamika. Nanti kalian bisa coba-coba, saya kasih reaksinya, terus nanti kalian coba kerjakan sampai dapat 11 garis. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, betul.
Tadi kan kalau di daerah Polres itu ada 3 region daerah ya. Ada daerah imun, pasif, sama korosi. Pasti kan yang nggak diinginkan adalah daerah korosi. Tapi nanti kalau bisa kita melakukan proteksi seperti proteksi katodik atau inhibitor, itu tuh daerah mana yang kita inginkan? Daerah imun atau pasif? Kalau daerah imun tadi saya kasih gambar daerahnya dulu. Kalau untuk daerah imun, nah, sebetulnya karena dia logam sendiri itu sebetulnya agak susah gitu, agak sulit karena kita pengen membuat dia hanya logamnya saja itu agak sulit. Jadi biasanya yang mudah dilakukan itu biasanya dibuat daerah pasi-pasi. Ngerti nggak pasi-pasi di sini apa? Kayaknya saya udah pernah jelasin belum. Jadi pasi-pasi itu singkatnya dibuat apa ya? Misalnya ini anggap metalnya gitu ya. Metalnya daerah luarnya itu dibuat memang terbentuk oksida metal oxide. Tapi metal oxide ini melindungi logam bagian dalamnya. Pasi-pasi itu sebetulnya seperti itu. Atau kayak Al2O3. Jadi dia sengaja dibikin Al2O3 agar melindungi Al di bawahnya, di dalamnya. Seperti itu. Jadi yang paling mudah biasanya adalah atau tadi kalau pertanyaannya adalah cathodic protection, itu adalah kita mengubah dia ke daerah pasi-pasi. Lain hal cerita yang nanti pernah saya cerita juga tentang proteksi anodik. Itu biasanya untuk tangki-tangki penyimpanan asam ya. Nah itu dia memang kita mengubah potensialnya ke arah imun gitu. Nanti seperti apanya. Jadi pokoknya potensialnya kita ubah, sistemnya kita ganti jadi agar tangki itu kecenderungan pengen biar mirip dengan bentuk FNID. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau praktikum apa? Oke, korosif galvanik. Apa itu korosif galvanik? Izin bilang menurut pengalaman saya, korosif galvanik ini korosif yang terjadi pada dua logam atau paduan yang memiliki komposisi berbeda, yang terhubung secara listrik karena juga ada sel elektrolisis juga. Kedua, logam yang berbeda komposisinya. Kurang pikir, ini nama siapa? Menurut saya sih kalau saya dalam hal ini ada korupsi yang biasa terjadi pada dua logam dalam melakukan elektrolytik gas yang terhubung secara listrik gitu. Yang dimana pada logam ini memiliki perbedaan potensial dan perbedaan komposisi. Ya, ceritanya tadi perbedaan potensialnya ya. Jadi sebetulnya bisa saja sih tadi ada perbedaan potensi ya. Tapi kalau korosif galvanik korosif kita lebih bicara perbedaan potensial. Contohnya apa? Itu coba konsepnya gampang ya, dari CO itu sebagai tadi Anda kan ya, nanti dia berubah dari CO menjadi CO2+ masuk ke solid, dia nanti dia akan di katoda apa Anda nanti CO-nya Di katoda bu. Oke, dapat bayarnya jangan sampai tercelup.